Okay, we are discussing about subject-verb agreement part 2. Ya, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang subject-verb agreement sampai ke aturan kedua. Kita lanjut aturan ketiga. Masih penggunaan either, or, neither, nor. Tapi dalam hal ini penentuan verbnya, kesesuaian untuk subjek dengan verbnya. Jadi penentuan verbnya ditentukan dengan subjek yang paling dekat dengan verbnya. Oke, di sini ada subjek nanti, di sini ada subjek, di sini ada verb. Maka yang menentukan adalah yang paling dekat dengan verbnya. Oke, paling dekat dengan verbnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dulu contohnya. Contoh, either William or they have visited the city. Baik itu William ataupun mereka telah mengunjungi kota itu. Itulah untuk pengertiannya. Nah, kita lihat di sini bagaimana bisa muncul kata have visited untuk verbnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menentukan verbnya itu ditentukan oleh subjek yang paling dekat dengan verbnya. Ya, they. They di sini plural. Maka menggunakan have visited. Nah, have visited ini simple present perfect. Seandainya William ini berada di sini dan they ini berada di sini, William ini singular, maka di sini berubah menjadi has visited. Jadi has visited. Kenapa? Karena William singular. Nah, itu tadi syaratnya tadi untuk menentukan verbnya yang paling dekat, subjek yang paling dekat dengan verbnya itulah menentukan verbnya. Oke. Kita lihat contoh yang berikutnya. Either my sister or his mother is singing in the pub tonight. Baik itu saudari perempuan saya ataupun ibunya sedang bernyanyi di pub malam ini. Nah, kita perhatikan bagaimana menentukan verbnya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling dekat dengan verbnya, subjeknya mana? His mother. Nah, his mother ini mother satu singular, maka verbnya singular menggunakan to be is singing. Ini simple present continuous. Nah, seandainya my sister ini berada di sini dan his mother berada di sini, maka my sister ini plural, lebih dari satu. Maka ini to be jadi are, ya, berubah menjadi are. Oke, itu untuk either. Ini maknanya positif, ya. Nah, bagaimana dengan neither yang memiliki makna negatif, berarti tidak. Neither the client nor the accountant knows the combination. Baik itu para kliennya maupun the akuntannya tidak mengetahui kombinasinya. Di sini maknanya negatif, ya, tidak, ya, karena neither dengan nor itu maknanya negatif. Oke. Nah, bagaimana bisa kita membuat verbnya ini singular? Karena knows itu singular untuk tenses present tense. Verbnya ditambahkan s. Ini berarti singular. Berarti karena yang dekat dengan verb adalah the accountant. Accountant ini seorang akuntan itu satu, ya. Akuntannya satu, singular berarti. Nah, seandainya dia clients ini pindah ke sini dan accountant ini pindah ke sini, maka clients itu lebih dari satu, plural. Maka sini knows berubah menjadi know karena dia jadi plural. Oke. Jadi ini tensesnya simple present tense. Oke, untuk nanti dalam membuat catatan kamu, semua penjelasan saya yang dalam bahasa Indonesia saya sebutkan yang mana situ kata kerjanya, kenapa dia itu, apa itu tensesnya, itu kamu tulis nanti dalam catatan kamu. Itu menunjukkan bahwa kamu mengikuti semua
penjelasan saya. Oke, kita masuk ke rule 4. Subject along with as well as besides verb. Nah, kita lihat sekilas subject along with artinya bersama dengan, as well as juga beside di samping itu, di sampingnya kemudian ada verb. Kalau dilihat di sekilas ini pasti ini bahwa kalau ada subject along with bersama dengan berarti dia lebih dari satu. Tapi kita lihat bagaimana untuk aturan yang keempat ini. Contoh, Eric along with Emily is going for walk. Kalau kita lihat ini artinya Eric bersama dengan Emily sedang pergi jalan, sedang pergi jalan-jalan, kira-kira gitu. Oke, nah bagaimana cara menentukan verbnya? Kita perhatikan. Oke, di sini is going menggunakan to be, is going simple present continuous karena to be verb ing. Menggunakan to be is berarti ini singular. Oke, seakan-akan ini artinya bahwa Eric dengan si Emilia ini ada dua orang, tetapi menggunakan to be is singular. Jadi ingat, frasa along with as well as besides itu tidak mempengaruhi subjeknya. Dalam hal ini Eric. Jadi Eric tetap menjadi subjek yang utama yang dibicarakan. Jadi ini hanya penamaan saja. Ini tidak mempengaruhi ke Eric. Jadi Eric singular maka to be-nya is. Oke. Jadi ini tidak mempengaruhi di dalam subjek. Sehingga ini tidak mempengaruhi penentuan verbnya. Oke, jadi Eric di sini menggunakan verb singular karena Eric itu satu singular. Oke, sekali lagi, along with, as well as, besides itu tidak mempengaruhi subjek untuk ke verbnya. Oke. Lanjut ke rule 5, penggunaan there and here. Using there and here. Sebenarnya kita sudah sering menggunakan kata there dan juga here. Nah, tapi sekarang di sini bagaimana sih sebenarnya penggunaannya ketika kita membuat ini, menyesuaikan ini dalam subject verb agreement. Oke, ada contoh di sini. There are 10 students to follow the competition. Oke, mungkin sebagian dari kamu sudah tahu membuat seperti ini, tetapi dalam materi ini saya harus sampaikan bahwa penentuan verbnya di sini itu yang harus kita perhatikan di sini. Nah, perhatikan. Jadi verbnya ditentukan oleh subjek yang sebenarnya letaknya itu di setelah verb ya. Verbnya di sini to be are, kemudian di sini subjeknya. Nah, inilah subjeknya. Ini bukanlah subjek. Yang ini there ini bukanlah subjek. Ini expletive untuk menunjukkan keberadaan. Oke, jadi 10 students inilah subjeknya dan inilah verbnya. Kenapa ini harus to be are? Karena 10 students. Oke, jumlahnya ada 10 lebih dari 1, maka pakai to be are. Nah, kalau ini satu, there is a student, maka pakai to be is. Itu makanya harus pakai to be is. Karena a student. Nah, kalau di sini to be-nya are karena 10 students. Jadi di sinilah subjeknya, keberadaan subjek di sini. Oke. Verbnya bisa ditentukan karena kita tahu bahwa subjeknya di sini lebih dari satu. Oke. Here is the man. Inilah lelaki itu. Oke, kita lihat. Here is the man. The man di sini satu. The man satu menggunakan to be is. Jadi here di sini bukanlah subjek, tetapi subjeknya adalah the man di sebelah sini, the man. Oke, is bisa ditentukan karena the man di sini satu. Oke. Jadi itulah dulu untuk aturan-aturan dalam